Ini merugikan PDIP ya, merugikan semuanya. Dan ini akibat adanya multitafsir yang merupakan turunan dari pemberian sanksi ke Ganjar, bukan dari pernyataan kesiapan Ganjar. Pernyataan kesiapan Ganjar itu malah bikin porak-poranda kubu sebelah loh. Menakutkan bagi para kadrun. Begitu PDIP memberikan sanksi ke Ganjar, tapi tidak ke Puan, peluang pun terbuka buat kubu kadrun untuk mengacau. Dan ini buktinya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Dalam video sebelumnya, saya sempat memuji strategi PDIP yang menurut saya sangat jitu ketika Anies sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal Capres 2024. Ketika media selalu diramaikan oleh upaya pembentukan koalisi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS yang enggak jadi-jadi sampai sekarang. Ketika pengganti Anies, Heru Budi, sudah memperlihatkan cara kerja yang efektif dan efisien khas Jokowi, Ganjar langsung masuk dengan menyatakan kesiapannya jika diusung sebagai Capres 2024. Semacam lemparan bom yang cukup mengagetkan publik, menyenangkan bagi para pendukung Ganjar Pranowo, namun menyebalkan buat Anies dan Nasdem. Karena sesudah itu posisi Anies tidak lagi sebagai satu-satunya bakal Capres 2024. Bukankah menurut berbagai survei, saking tingginya elektabilitas Ganjar bisa diusung oleh partai mana saja dan kemungkinan menangnya masih besar. Tentu saja dibandingkan dengan Anies, lebih banyak pintu partai politik yang berpotensi terbuka untuk Ganjar. Anies kan pilihannya cuma satu, jika Nasdem jadi berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Sedangkan Ganjar bisa saja maju diusung PDIP atau Koalisi Indonesia Bersatu atau bahkan Gerindra. Waktu itu tanggapan dari PDIP terhadap pernyataan Ganjar bernada positif. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa pernyataan kesiapan Ganjar Nyapres itu sama sekali tidak melanggar disiplin PDIP. Karena menurut Hasto, Ganjar hanya bicara soal kesiapannya ditugaskan PDIP untuk kepentingan bangsa dan negara. Toh wajar ya, bagi Ganjar bicara soal kesiapan. Namanya memang terus saja merajai survei elektabilitas hingga mencapai angka 30-an%. Bandingkan dengan Puan Maharani yang angkanya jauh sekali di bawah Ganjar, di bawah 5%. Bahkan di survei terakhir oleh Litbang Kompas, angka Puan hanya 1%. Walaupun balihonya sudah tak terhitung tersebar di berbagai daerah. Baik pernyataan kesiapan Ganjar maupun pernyataan PDIP soal tidak dilanggarnya disiplin partai, itu jadi sangat masuk akal ya. Sesudah ramai pernyataan kesiapan Ganjar itu, muncul berita bahwa sejumlah elit PDIP yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Kolonel mendapat peringatan keras dan terakhir di internal PDIP. Dewan Kolonel merupakan bentukan sejumlah anggota fraksi PDIP di Senayan sebagai tim yang mendukung Puan Maharani untuk majunya pres. Awalnya disebut sebagai guyonan atau bercandaan ya. Namun ramai diberitakan di media bahwa Dewan Kolonel ini punya misi khusus untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani di berbagai daerah. Bahkan Puan sendiri menyebut bahwa inisiatif Dewan Kolonel itu sah-sah saja. Adanya Dewan Kolonel ini nampak meruncingkan persaingan antara Ganjar Pranowo dan Puan terkait Pilpres 2024. Dan ketika Dewan Kolonel akhirnya mendapat peringatan keras dari PDIP, saya mengira bahwa itu adalah semacam sinyal bahwa memang di balik pernyataan kesiapan Ganjar betul-betul ada strategi PDIP sendiri di sana. Namun, kelanjutannya malah bikin saya agak kaget. Karena kemudian justru Ganjar yang diberi sanksi oleh PDIP. Kok aneh ya? Awalnya Ganjar disebut tidak melanggar disiplin PDIP, tapi kok sekarang malah dapat sanksi. Sanksi yang diberikan adalah teguran lisan, di mana disebut bahwa pernyataan kesiapan Ganjar tersebut menimbulkan
multitafsir di publik, meskipun tidak melanggar aturan partai. Disebut juga pemberian sanksi ini untuk menegakkan keadilan ke seluruh anggota. Jadi masalahnya apa ini ya? Bahwa Ganjar telah melakukan kesalahan komunikasi politik. Dengan kata lain, penafsiran saya terhadap Ganjar di video sebelumnya, bahwa pernyataan kesiapan Ganjar merupakan strategi PDIP, itu salah satu dari multitafsir akibat pernyataan Ganjar. Oke, kalau begitu, bagaimana dengan Puan Maharani? Yang balihonya mungkin sudah terhitung sampai ratusan atau bahkan ribuan di berbagai daerah. Ngapain bikin baliho kalau tujuannya bukan untuk Pilpres 2024? Kalau buat pileg kan belum masanya kampanye. Tokoh-tokoh politik lain juga bikin baliho buat Pilpres 2024, seperti Erlangga Hartarto, Cak Imin, Anies Baswedan. Kemudian, Puan tidak melarang adanya Dewan Kolonel yang misinya adalah mendongkrak popularitasnya sendiri di daerah. Bahkan, Puan pernah bicara soal presiden perempuan di 2024 pada bulan Agustus lalu di depan para kader Sri Kandi PDIP di Lampung Selatan. Puan menyebut begini, insya Allah 2024 akan ada lagi kepala daerah perempuan, menteri perempuan, presiden perempuan juga akan ada lagi, insya Allah. Tapi semua itu harus dengan perjuangan. Nah, ini kan ngomongin siapa kalau bukan ngomongin dirinya sendiri? Masa Puan ngomongin kader partai lain? Sementara ketika bicara soal kesiapannya, Ganjar itu bicara dalam konteks sebagai anggota partai yang diberikan tugas mengabdi untuk bangsa dan negara. Ya mesti bilang siap dong. Masa Ganjar bilangnya enggak siap atau enggak mau? Seorang pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Carus, menyebut bahwa pernyataan kesiapan Ganjar itu justru menjadi bukti bahwa partai bisa mendidik kadernya, karena partai politik yang menjadi tempat pendidikan berpolitik harusnya berperan mendukung dan mempersiapkan semua kader menjadi pemimpin masa depan. Pernyataan Ganjar justru menunjukkan kepatuhannya terhadap Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Oleh sebab itu, ketika Ganjar malah mendapat sanksi dari PDIP, Lucius menyebut PDIP kurang kerjaan. Apalagi ketika PDIP menyebut keadilan, ketika memberikan sanksi pada Ganjar, makin terlihat adanya ketidakadilan karena Puan tidak mendapatkan sanksi. Kalau mau disanksi, ya disanksi semua dong. Itu baru namanya adil. Ini sebuah masukan ya buat PDIP. Soal komunikasi politik ke publik, saya kira tidak ada salahnya ketika diperlihatkan adanya persaingan antara Ganjar dan Puan terkait Pilpres 2024. Ya tidak apa-apa. PDIP kan juga bisa sambil memberikan edukasi politik ke masyarakat bahwa persaingan dan perbedaan itu hal yang biasa dalam demokrasi. Bahwa nanti siapapun yang bakal diusung oleh PDIP, yang tidak diusung akan menerima dengan legowo. Ini pendidikan politik berdemokrasi dengan dewasa untuk memberi tauladan bagaimana bersaing secara sehat. Sama saja kan dengan di Pilpres 2019 silam ya. Ketika Jokowi sedang memutuskan siapa cawapres yang mendampinginya. Ada multitafsir, ada dugaan-dugaan, ada berbagai kehendak dari para pendukung Presiden Jokowi. Namun, begitu diumumkan siapa, ya tetap saja diterima publik dan kemudian menang kan? Katanya kan publik sudah cerdas. Kecerdasan publik ini pasti akan melihat adanya ketidakadilan ketika Puan lolos dari sanksi PDIP. Perlu juga saya ingatkan bahwa makin ke sini, para pendukung dan relawan Ganjar itu makin banyak dan makin militan. Pernyataan kesiapan Ganjar tidak menimbulkan multitafsir di publik, karena Ganjar kan selalu merajai survei, dan Ganjar juga menunjukkan ketaatannya sebagai seorang kader partai. Justru pemberian sanksi oleh PDIP inilah yang menimbulkan multitafsir di publik. Pasca pemberian sanksi itu terbit berita bahwa relawan koalisi aktivis dan milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo atau disingkat Kami Ganjar mendoakan agar Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP pada tahun 2024 nanti.
Karena PDIP mereka sebut bukan partai kerajaan. Jadi mereka maunya pada 2024 Ganjar Pranowo jadi Presiden RI dan Pak Jokowi jadi ketum PDIP. Ini sekedar mendoakan ya, bukannya mau mengadakan aksi demo atau revolusi, sekedar berdoa. Dan apa yang terjadi kemudian? Kubu kadrun pun masuk dengan upaya adu domba. Mengolah itu jadi adu domba. Tagar Mega dikudeta, bergaung di media sosial. Akun-akun yang menggaungkan tagar ini merupakan akun para kadrun yang biasanya menyuarakan dukungan pada Anies dan siapapun lawan politik Presiden Jokowi. Narasi tagar Mega dikudeta ini juga sudah masuk dalam berita media kadrun maupun media mainstream. Narasi ini kan maksudnya buat mengadu domba para pendukung Ganjar, para pendukung Jokowi, dan para pemilih PDIP. Sehingga suara pun pecah. Ini merugikan PDIP ya, merugikan semuanya. Dan ini akibat adanya multitafsir yang merupakan turunan dari pemberian sanksi ke Ganjar, bukan dari pernyataan kesiapan Ganjar. Pernyataan kesiapan Ganjar itu malah bikin porak-poranda kubu sebelah loh. Menakutkan bagi para kadrun. Begitu PDIP memberikan sanksi ke Ganjar, tapi tidak ke Puan. Peluang pun terbuka buat kubu kadrun untuk mengacau. Dan ini buktinya. Ini sebuah masukan ya buat PDIP sekali lagi. Apalagi sudah ada pesan dari Presiden Jokowi agar jangan terlalu lama mengumumkan capres. Sebelumnya, Presiden Jokowi kan bilangnya ojo ke susu, jangan tergesa-gesa. Tapi sekarang malah minta jangan kelamaan. Ada sebuah keseimbangan yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi. Saya harap PDIP bisa merespon pesan Presiden Jokowi ini. Saya yakin pemikiran beliau itu sudah beberapa langkah ke depan. Strategis, khas Jokowi. Selalu dari kura-kura. PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Beri oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.